kali ini kita akan membahas tentang kondisi masalah dan pembelajaran. Masalah sendiri memiliki arti suatu keadaan yang dimana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan masalah belajar merupakan suatu kondisi yang dialami oleh peserta didik yang menghambatnya dalam mencapai perubahan tingkah laku. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belajar sendiri merupakan suatu kegiatan belajar yang dimana berusaha untuk mengubah sesuatu dari yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, dan dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Sehingga dalam masalah belajar ini ia akan menghambat proses tersebut untuk mencapai perubahan tingkah laku. Nah, masalah belajar dan pembelajaran ini memiliki beberapa jenis yang dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu keterlambatan akademik. Keterlambatan akademik ini merupakan suatu kondisi yang dialami peserta didik yang dimana ia dianggap memiliki intelijensi yang cukup tinggi namun tidak mampu untuk memanfaatkannya secara optimal, sehingga ia mengalami kondisi yang disebut dengan keterlambatan akademik. Nah, jenis masalah yang kedua yaitu kecepatan dalam belajar. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, kecepatan dalam belajar ini merupakan suatu kondisi yang dimana peserta didik memiliki bakat akademik yang cukup tinggi, namun masih memerlukan tugas-tugas untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuannya dalam belajar pendidikannya cukup lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ada masalah sangat lambat dalam belajar. Nah, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang mana kecepatan dalam belajar. Nah, sangat lambat dalam belajar ini merupakan suatu kondisi yang dialami peserta didik yang mana ia memiliki bakat akademik yang kurang memadai sehingga perlu dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran secara khusus. Nah, yang keempat yaitu kurangnya motivasi belajar yang dapat ditandai dengan rasa malas atau kurang bergairah dalam kegiatan belajar. Nah, kemudian yang kelima yaitu kebiasaan buruk dalam belajar. Nah, kebiasaan buruk dalam belajar ini dapat ditandai dengan suka menunda-nunda pekerjaan, suka mengulur-ngulur waktu, kemudian dia juga suka berpura-pura. Nah, sebagainya yang dapat menghambat atau memicu masalah dalam belajar. Kemudian yang terakhir, sering tidak masuk sekolah. Nah, sering tidak masuk sekolah ini suatu kondisi yang dimana peserta didik jarang hadir dalam kegiatan belajar atau ia mengalami sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga ia ketinggalan dalam proses belajar. Faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Ada dua, yang pertama yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga ini bermuara pada dua hal. Yang pertama, hubungan antar sesama anggota keluarga. Apabila hubungan antar keluarga tidak harmonis, seperti orang tua sering bertengkar, orang tua otoriter, peraturan yang ketat, dan sebagainya, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam proses belajar. Kemudian, adanya tuntutan dari orang tua. Tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak apabila tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak. Kemudian yang kedua, ada faktor fisiologis, yaitu gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada anggota tubuh, seperti gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, sakit kepala, malas, dan kehilangan konsentrasi pada pelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan belajar pada media cetak, komik, buku-buku pornografi maupun media elektronik yang menampilkan konten-konten yang tidak sesuai untuk anak di bawah umur. Upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, dari segi guru harus menguasai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian dari segi siswa harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri untuk belajar dari hal yang dianggap mudah. Kemudian siswa juga harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin. Kemudian dari segi orang tua
orang tua perlu meningkatkan kepedulian terhadap prestasi belajar anaknya dengan mengontrol penggunaan teknologi dan mengenali bakat anak sehingga dapat mengarahkan untuk menekuni bidang yang tepat. Kemudian yang terakhir dari segi kurikulum, merevisi kurikulum yang ada agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, atau bukan melakukan penggantian kurikulum tersebut.